Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara bagaimana mengerjakan sholat witir yang berkunut. Nah, sholat witir yang berkunut ini biasanya dikerjakan pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu ketika puasa sudah mencapai 15 hari. Jika bulan puasa telah memasuki pertengahan, yaitu pada tanggal 15, maka saat mengerjakan sholat witir itu pada rakaat terakhirnya itu ditambah dengan doa kunut. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan tata cara sholat witir yang dilakukan secara sendirian, artinya sholatnya itu merupakan sholat munfarid, sendirian, bukan menjadi imam ataupun bukan menjadi makmum. Yang mana pada rakaat terakhirnya itu ditambah dengan bacaan kunut. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama seperti biasa kita harus berdiri tegak menghadap ke kiblat, yaitu arah barat agak condong ke arah kanan. Kemudian mempersiapkan niat. Nah, niatnya ini merupakan niat sholat witir yang dilakukan sendirian, artinya tidak menjadi imam ataupun tidak menjadi makmum. Karena untuk sholat menjadi imam ataupun sholat menjadi makmum itu telah dipraktekkan pada penjelasan sebelumnya, silahkan dicek, yaitu tentang tata cara sholat witir 3 rakaat. Nah, dalam penjelasan kali ini kita akan mempraktekkan 1 rakaat saja untuk sholat witir, karena untuk pelaksanaan 2 rakaatnya itu sama seperti halnya penjelasan yang sebelumnya yang telah dijelaskan. Usolli sunnatal witri rokatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Sebenarnya niat ini letaknya adalah fil qalbi, dalam hati, yang dilakukan bersamaan ketika takbiratul ihram. Sedangkan melafatkan niat sebelum takbiratul ihram itu sunnah untuk menguatkan hati dan menolak dari sifat waswas. Nah, setelah itu barulah dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, ketika takbiratul ihram itu sendiri harus muqaranah dengan niat, artinya dibarengkan dengan niat. Mulai dari awal takbir sampai akhir takbir. Allahu Akbar itu harus berbarengan dengan niatnya itu sendiri. Ketika takbiratul ihram ini disunnahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Mengangkat tangan ketika takbir itu hanya terdapat pada 4 tempat, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal dan bangun dari tahiyat awal. Nah, itu disunahkan mengangkat tangan. Takbir selain dari keempat tempat tersebut tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan. Seperti takbir intikal ketika akan sujud, ataupun ketika akan duduk di antara 2 sujud. Itu tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan. Jadi 4 tempat yang diperkenankan atau disunahkan mengangkat tangan, yaitu takbiratul ihram, ruku, i'tidal, dan bangun dari tahiyat awal. Itu saja. Nah, setelah takbiratul ihram, posisi tangan bersedekap. Artinya bersedekap itu adalah tangan kanan di atas tangan kiri sambil memegang pergelangan tangan kiri. Dan meletakkan kedua tangan tersebut di antara dada dan pusar. Pandangan mata fokus ke arah tempat sujud. Jarak antara kedua kaki itu renggang sekitar 1 jengkal atau 1 kepalan. Ini merupakan posisi bersedekap. Disunnahkan. Sunnah ini merupakan sunnah hayat. Setelah itu disunnahkan membaca doa iftitah. Wajjahtu wajhiyya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, setelah membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun dari sholat, artinya perkara yang harus ada dalam sholat, tidak boleh ditinggalkan, berbeda dengan doa iftitah tadi yang merupakan sunnah hayat. Ketika akan membaca surat Al-Fatihah tersebut, disunnahkan membaca ta'awudz, yaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan suara lirih atau sir, suara disamarkan. Nah, untuk bacaan Al-Fatihah itu sendiri dibaca jahar, apabila sholatnya itu menjadi imam, itu dibaca jahar atau keras. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah itu disunnahkan, sunnah hayat ini, membaca takmin atau membaca amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu disunatkan membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi syudurin nas. Minal jinnati wan nas. Nah, setelah membaca surat pendek, kemudian takbir intikal, yaitu Allahu Akbar. Takbir intikal itu adalah takbir perpindahan antara satu rukun ke rukun lainnya. Takbir intikal ketika akan ruku ini disunahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak, sama seperti posisi waktu takbiratul ihram. Kemudian ruku. Ruku ini merupakan salah satu rukun dari sholat. Artinya suatu perkara yang tidak boleh tertinggal, harus dikerjakan. Nah, dalam ruku itu sendiri, posisinya pandangan harus ke tempat sujud. Kedua tangan memegang masing-masing lutut. Artinya, tangan kanan memegang lutut kanan, dan tangan kiri memegang lutut kiri. Punggung itu harus lurus, rata. Nah, dalam ruku disunahkan membaca doa tasbih 3 kali yang berupa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, dalam ruku itu harus ada tumakninah. Tumakninah itu adalah berdiam sejenak. Artinya tidak terburu-buru. Tumakninah ini merupakan bagian dari rukun sholat. Harus dilakukan, artinya diam sebentar. Diam sejenak, tidak terburu-buru langsung kepada rukun setelahnya. Nah, setelah itu, bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan, sejajar dengan pundak, sama halnya seperti takbiratul ihram. Dan disunnahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri tegak setelah ruku. I'tidal ini merupakan rukun sholat juga. Suatu perkara yang tidak boleh ditinggal dalam sholat. Perkara pokoknya. Posisi dalam i'tidal itu sendiri, kedua tangan dilepas. Ditaruh di sebelah pinggang atau tidak dalam posisi bersedekap lagi seperti ketika saat membaca Al-Fatihah. Akan tetapi dilepas di sebelah pinggang masing-masing. Ketika i'tidal di sini membaca doa, disunahkan membaca doa. Doanya berupa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Setelah itu, membaca doa kunut. Ketika berkunut itu diharuskan berdiri. Akan tetapi, posisi tangan itu mengangkat sejajar dengan dada. Seperti halnya orang-orang berdoa. Allahumma hdini fi man hadait. Wa'afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Wa barik li fi ma a'tait. Wa qini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik.
Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar, untuk melakukan rukun sholat yang berupa sujud. Ketika takbir intikal di sini tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan sama halnya seperti takbiratul ihram. Akan tetapi langsung sujud. Posisi dalam sujud itu ketujuh dari anggota sujud harus menempel ke lantai. Mana saja anggota dari sujud itu sendiri, yaitu dahi beserta hidung harus menempel lantai. Kedua tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki. Posisinya harus menempel kepada lantai. Itu merupakan anggota sujud. Mata ketika sujud itu tetap terbuka. Dahi dan hidung menempel ke tempat sujud. Meletakkan kedua tangan dan jari tangan ke lantai sejajar pundak atau juga bisa sejajar dengan telinga. Jari tangannya dirapatkan sehingga menghadap kiblat. Kedua lutut menempel ke lantai. Tumit dirapatkan. Jari kaki ditempel ke lantai dan ditekuk sehingga jari-jari tersebut menghadap kiblat. Kedua telapak kaki tegak lurus dan bersikap iktidal dalam sujud. Maksudnya iktidal dalam sujud itu adalah punggung lurus serta paha tegak ke atas. Nah, dalam sujud ini disunahkan membaca doa atau tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tumakninah sejenak. Artinya tidak buru-buru kepada rukun setelahnya. Berdiam sejenak. Kemudian takbir intikal lagi. Allahu Akbar. Untuk duduk di antara dua sujud. Posisi duduk di antara dua sujud ini adalah posisi duduknya disebut sebagai posisi iftirosh. Artinya duduknya itu beralaskan. Dalam artian, bokong tidak langsung menempel kepada lantai. Ada alasnya, entah itu berupa kaki kiri atau kedua kaki kanan dan kiri, yang dijadikan tumpuan untuk duduk. Kedua tangan diletakkan di atas paha, yang mana ujung jarinya sejajar dengan lutut. Ujung jari kaki kanan menghadap kiblat, sama seperti posisi kaki saat bersujud. Sedangkan kaki kirinya digunakan sebagai alas bokong atau tumpuan untuk duduk. Atau juga boleh keduanya dijadikan sebagai tumpuan untuk duduk. Yang penting, posisi duduk harus dalam keadaan duduknya itu beralaskan. Jadi duduk dalam sholat itu semuanya memakai duduk iftirosh. Kecuali pada duduk akhir sholat, yaitu pada tahiyat akhir. Itu duduknya duduk tawarruk. Saat duduk di antara dua sujud itu disunnahkan membaca doa berupa Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentu saja setelah membaca doa diharuskan tumakninah. Tumakninah harus ada pada saat duduk di antara dua sujud karena merupakan salah satu rukun dari sholat. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sama seperti tadi, ketujuh anggota sujud harus menempel ke lantai. Dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian bertumakninah, artinya diam sejenak dalam sujud yang kedua tersebut. Nah, kemudian takbir intikal, Allahu Akbar. Kemudian duduk tahiyat akhir. Posisi duduk tahiyat akhir di sini adalah duduk tawarruk. Artinya duduk yang mana bokongnya itu langsung menempel ke lantai. Duduknya itu tidak bertumpu pada kaki lagi, akan tetapi langsung kepada lantai. Posisi tangannya itu adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua paha masing-masing. Artinya tangan kanan di atas paha kanan, sedangkan tangan kiri di atas paha kiri. Tangan kiri itu sendiri renggang, sedangkan tangan kanannya itu menggenggam, kecuali ibu jari dan telunjuk yang membentuk lingkaran, seperti halnya angka 5 dalam bahasa Arab.
Kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, sehingga bokong langsung duduk dan menempel ke lantai. Posisi kaki kanan sama seperti halnya pada saat posisi sujud, yang mana telapak kaki itu tegak ke atas, dan jari-jari kaki kanan tertekuk menghadap kiblat. Pada saat duduk tahiyat akhir itu membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir ini merupakan salah satu rukun dari sholat, bukan disunahkan, melainkan wajib, karena merupakan salah satu rukun dari sholat. Selain tasyahud akhir juga yang merupakan rukun sholat itu adalah sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Sedangkan sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir itu merupakan sunnah. Sunnah ab'ad, bukan sunnah hayat. Ketika sampai kepada bacaan illallah itu telunjuk kanan bergerak menunjuk ke arah depan hingga salam. Jadi posisi telunjuk tangan itu akan tetap menunjuk ke arah depan sampai salam, artinya sampai berakhirnya sholat ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian salam yang pertama. Salam pertama ini merupakan rukun, sedangkan salam yang kedua itu sunnah. Salam pertama sambil menolehkan kepala ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ke posisi awal menghadap ke depan, lalu dilanjutkan dengan menoleh ke arah kiri sambil mengucapkan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu disunahkan berniat keluar dari sholat.